ديننا الحبيب لدنا القاسي والقريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzikrullahi katsiran. Shadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, dan para siswa SMA Amanik 1 Surakarta. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah taufik dan hidayahnya, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, tujuannya adalah salah satu adalah beribadah kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dan surat Al-Qalam ayat 4 disampaikan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi di akhir zaman yang di dalam diri beliau menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah tuntunan bagi kita semua sebagai umat manusia yang berada di dalam kehidupan dunia dan nantinya berada di kehidupan akhirat. Bapak, Ibu, para siswa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulid Nabi adalah waktu di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini. Kelahiran beliau sudah diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam bahwa nanti di zaman akhir akan ada datang sebuah pribadi manusia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diketahui oleh Nabi Adam, yaitu Nabi yang menjadi manusia pertama di dunia ini. Dengan demikian kita bisa sangat memahami bahwa bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tuntunan yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak contoh-contoh tentang perbuatan akhlak yang baik. Kali ini kita akan bicara tentang 10 perbuatan yang baik yang insya Allah bisa kita teladani dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sifat jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sikap, satu perbuatan, satu watak yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, yaitu kul khairan aw yasmut. Kemudian katakan apa adanya dengan sebuah kejujuran. Kalau tidak, mestinya kita tidak akan perlu berkata. Karena apa? Kejujuran adalah hal yang harus dilakukan manusia. Nah, manusia tidak akan mengetahui bahwa apa yang dia lakukan adalah diketahui oleh Allah. Kejujuran adalah solusi. Yang kedua, semangat bekerja, pantang menyerah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umat, termasuk diri kita, untuk selalu bekerja dan berupaya. Karena dengan bekerja dan berupaya memudahkan kita untuk mendapatkan hasil, namanya ikhtiar. Yang pertama jujur, yang kedua ikhtiar. Yang ketiga, bekerja keras. Bekerja keras dan ikhtiar sama, yaitu berupaya sesuai dengan profesionalisme. Jika para siswa menjadi siswa, maka menjadi siswa yang profesional. Jadi guru juga guru profesional, jadi pegawai juga pegawai yang profesional. Profesional itu apa? Menurut buku dalam terjemahan yang mengatakan profesional itu adalah bekerja dengan sebaik-baiknya dan seluruh penghasilannya berasal dari pekerjaan itu atau pekerjaan utama.
Jadi kalau guru ya hasilnya semua dari hanya pendapatan guru. Demikian juga polisi, tentara, dari rezeki itu dicukupkan oleh Allah supaya kita bisa berkehidupan, supaya kita bisa berjalan, supaya kita bisa melakukan perbuatan termasuk di dalamnya berbuat kebaikan. Yang keempat adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Di dalamnya adalah sikap-sikap kedermawan, sedekah, sedekah, kemudian berinfak. Itu adalah bagian dari yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bersedekah tidak hanya dalam bentuk uang, bisa senyuman, bisa doa. Akan ada orang yang selalu dalam layanan malaikat. Salah satunya adalah orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain kebaikan. Untuk berinfak, untuk bersedekah bisa dilakukan dengan doa. Maka marilah kita selalu punya kesempatan untuk mendoakan orang di dalam perjalanan, di dalam kehidupan, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan para siswa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyabar, penyayang, menjadi bagian dari sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Banyak permasalahan yang harus dilakukan, tetapi kesabaran menjadi bagian dari tameng kita untuk mengambil sebuah keputusan. Maka Nabi Muhammad mencontohkan satu hal yang kita akan selalu tidak mampu untuk mencapai derajat itu, yaitu manakala kejadian di Taif. Nabi Muhammad SAW perjalanan beliau berdakwah, maka yang terjadi dilemparlah oleh para kaum Quraisy sehingga giginya tanggal ataupun giginya putus karena lemparan batu tadi. Maka malaikat pun datang ingin menghancurkan kaum atau masyarakat yang melempar batu tadi. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW melarang malaikat yang akan menumpahkan gunung itu ke dalam desa atau wilayah di mana orang yang melempar tadi. Bapak, Ibu, para siswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran dari Nabi Muhammad SAW sungguh luar biasa. Maka ketika itu malaikat dijawab oleh Nabi Muhammad, hai malaikat, tidak perlu engkau menumpahkan gunung untuk para saudara-saudaraku yang belum tahu. Boleh jadi keturunannya dia akan menjadi pengikutku berikutnya. Dan barangkali kita adalah pengikut yang dulunya berasal dari para pendahulu-pendahulu yang zalim kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kita disadarkan. Berikutnya adalah mengikuti pekerti yang baik. Akhlak yang baik ini menjadi bagian dari sifat Nabi Muhammad SAW. Selalu berbuat baik itu dalam kehidupan. Yang berikutnya ikhlas. Keikhlasan beramal ini menjadi bagian dari contoh. Karena ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Keikhlasan itu sulit. Keikhlasan itu memang terbacanya hanya ada di dalam diri orang itu sendiri. Suatu ketika Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain duduk di dekat Nabi Muhammad SAW. Kemudian lewatlah seorang bulan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjuk, hai sahabatku, itu ahli surga. Maka sang Umar bin Khattab bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa orang itu bisa disebut ahli surga? Padahal aku dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Selidiknya selidik adalah satu hal yang luar biasa. Umar bin Khattab menyelidiki kayak seperti bin, kayak seperti intelijen setiap hari. Sholatnya juga sama, ibadahnya juga sama, kemudian sholat malamnya juga sama, baca Al-Qurannya sama. Kemudian Umar bin Khattab tidak menemukan satu pun dari kelebihan si fulan tadi. Maka sang Umar bin Khattab yang luar biasa ini memberanikan diri untuk bertanya pada si fulan, hai fulan, Nabi Muhammad SAW memberitahu padaku bahwa kau adalah ahli surga. Maka apa sih sebenarnya kelebihanmu? Maka si fulan itu menceritakan bahwa aku sama dengan dirimu, Umar bin Khattab. Aku tidak lebih baik dari dirimu. Hanya ada satu perbuatan dalam diriku yang selalu mengikhlaskan sesuatu, dan mengikhlaskan itu tidak mudah.
sebagai manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang tidak menarik, tidak menyenangkan dan mengecewakan bagi diri kita, dan mengikhlaskan apa yang telah Allah berikan kepada kita dan apa yang telah kita dapatkan dari Allah. Yang terakhir adalah tawakal. Nabi Muhammad SAW diberi usia 63 tahun. Amat sangat yakin pasti umatnya banyak yang usianya di atas itu. Ketawakalan Nabi Muhammad SAW kan umatnya di akhir zaman yang masih dan taat pada beliau ini menjadi bagian dari contoh. Demikian juga kita ketika sudah berusaha, kemudian kita juga sudah bekerja, apapun hasilnya kita berikan kepada Allah karena Allah Maha segalanya. Bapak Ibu dan para siswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Pada intinya adalah satu, Nabi Muhammad SAW adalah merupakan teladan bagi kehidupan kita, tokoh umat dunia akhir zaman. Dan beliau insya Allah dengan hanya kita satu selalu menyebarkan sholawat Nabi Muhammad SAW menjadi bagian dari amal yang tercatat dan memudahkan kita. Demikian juga apabila kita menteladani tingkah, kemudian perkataan dan sabda Nabi Muhammad SAW, maka kita menjadi orang-orang yang insya Allah beruntung dan bernasib baik dan selalu wa'tasimu bihablillah jami'an tafarraqu, dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW menjadikan kita selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa semoga keluarga besar SMA Badik 1 Surakarta dimudahkan dalam berbagai hal. Demikian juga keluarga besar negara yang kita cintai, yaitu negara Indonesia, terbebas dari mara bahaya wabah penyakit, bebas dari mara bahaya rongrongan yang menjatuhkan negara kita. Semoga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun, dimudahkan segala. Pendidikan Indonesia maju, Indonesia hebat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.